Tanah leluhur kami jangan diganggu, apalagi nanti kuburan bapakku gue ganggu, bunuh-membunuh pun aku mau ini Pak Yudo Margono. Jadi biang rusuh ini sebenarnya tuh krodi-krodi kalian tuh. Tapi ngapa Sumatera pun kalian jadikan korban? Ngapa? Kalau kalian berusuh-rusuh kan aja lah Jawa tuh. Kalau udah ikhlas kan kami ini Sumatera tercerai dari Indonesia nih, ikhlas juga kami wilayah mandiri. Tahu? Nggak butuh kami Jawa tuh. Kalau yang bikin hutang siapa? Kalian ngapa pula Sumatera yang kalian korbankan? Jumpa lagi di channel Siasah Aswaja. Satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, di meetingnya itu satu-satu. Ini panglima yang baru apa bedanya sama panglima yang lama ya? Yang mengesahkan keturunan PK untuk masuk menjadi anggota TNI. Kalau dulu ya kekuatan Indonesia itu TNI dan umat Islam, tapi sekarang hanya umat Islam. Makanya umat Islam harus bersatu. Tapi nggak cuma umat Islam aja sih, semua umat beragama di Indonesia itu harus bersatu demi melawan segala macam bentuk penindasan dan penjajahan. Karena itu nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya kan? Itu BTW kenapa pemerintah pakai cara arogansi seperti itu ya? Karena dia nggak punya dasar untuk memberi penyampaian kepada masyarakatnya. Dia sendiri nggak punya dasar. Kenapa nggak punya dasar? Ya karena pemerintah sendiri nggak berpedoman sama aturan dasar negara itu sendiri. Beda yang dilakukan oleh Pak Anies waktu pembebasan lahan di Sodetan contohnya itu ya. Itu tidak terjadi bentrok antara masyarakat dan aparat ya karena Pak Anies berpedoman sama aturan dasar negara itu sendiri. Terus kebijakannya pun tidak merugikan kedua belah pihak, dan pemimpin seperti itu yang kita butuhkan. Masyarakat Rempang siap untuk dipiting. Kalian satu persatu akan dipiting. Itu perintah dari Ketua TNI, Bos TNI Laksamana Yudo Margono. Perintahnya untuk seluruh anggota TNI-nya untuk memiting kalian yang demo, yang protes, provokator untuk pembangunan investasi di Pulau Rempang. Bahkan seluruh peralatan yang ada di markas, di gudang akan dikeluarkan untuk membantai kalian-kalian yang demo, yang protes. Oke, dengar baik-baik, Pak Yudo Margono, Ketua TNI, Bos TNI, Jenderal yang paling tertinggi di TNI Indonesia Raya, negara tercinta NKRI ini. Pak, masyarakat itu nggak banyak maunya Pak. Bapak piting pun dia, Bapak racuni, Bapak bom itu nggak masalah. Jadi keluar pun kayak gini ya. Yang mereka mau Pak, tanah leluhur mereka jangan diobrak-abrik. Silakan pemerintah membangun investasi. Silakan pemerintah membangun pabrik-pabrik, entah pabrik apapun, pabrik kaca segala macam. Silakan pemerintah join dengan negara Cina. Nggak soal bagi seluruh masyarakat asli Pulau Rempang, Melayu. Lagian ngapain pula pakai mau perang aja dengan Rusia, pakai dibom lah, pakai mengeluarkan senjata untuk persiapan pemilu, senjata mau dibom masyarakat. Nggak usah kayak gitulah Pak Jenderal. Kok jadi aku yang ngajari Jenderal ini ya? Masyarakat ini Pak, contohnya aku, kayaknya lebih baik mati pun kayaknya udah di Indonesia nih Pak. Nyari makan udah susah kali, bawa cabai Pak 100 kilo, yang laku pun 30 kilo. Besok udah diobrak-abrik meja, datang penagih utang. Kayak nggak ada pilihan lain, kayak nggak udah bosan kali Pak. Jadi kalau Bapak mau bom, mau dipiting, mau diobrak-abrikkan masyarakat ini, udah nggak peduli lagi nya masyarakat ini Pak. Biar aja pejabat-pejabat yang kaya raya, nggak urusan dulu kayaknya masyarakat ini mau diapain pun oleh kalian para jenderal-jenderal. Itu ada yang mau dikirim brimob dari Medan. Jadi kayak mau berperang ini kayaknya nih pemerintah ini dengan masyarakat Melayu ini. Heran aku nengok Pak Jenderal Yudo Margono ini ya kan be, cocok kalian rasa? Idenya ini mau mengeluarkan senjata-senjata, yang mana yang berontak, yang mana yang provokator, yang mana yang nggak setuju, mau dipiting 1000 lawan 1000, 1 lawan 1 gini Pak. Takutku nanti masyarakat yang menang itu ada tetangga kayaknya mau bantu masyarakat Melayu. Jadi ingat pula aku itu kata Soekarno, nanti kalian ini berperang melawan saudara-saudara inilah. Jadi Pak, kalau Bapak ini jenderal, kasihlah pengajaran yang baik kepada anggota-anggota Bapak semuanya di brimob-brimob ini. Masyarakat ini Pak nggak banyak maunya, disuruh bayar pajak pun mau. Di toko-toko pun mau, suruh bayar BPJS pun mau. Digusur pun kiosnya kayak aku ini Pak, nggak ada ganti rugi pun nggak apa-apa. Semuanya datang si corona pun nggak usah jualan, mau mati Bapak belur pun 2 tahun lebih nggak masalah. Rupa-rupanya kasus corona ini membuat pejabat menjadi kaya raya. Kayak gitu loh Pak Yudo Margono, Panglima tertinggi TNI Angkatan Darat di Indonesia Raya tercinta ini.
Dan Bapak harus tahu, masyarakat itu nggak perlu ditakut-takuti. Udah nggak takut kami masyarakat ini, Pak. Nggak takut. Semuanya masyarakat udah pintar luar biasa, membara darahnya untuk mempertahankan tanah leluhur kami masing-masing. Satu lagi kuajarkan kepada kalian ya, pejabat, khususnya Pak Yudo Margono ya. Itu Pak leluhur nenekku. Itu nenekku, biar Bapak tahu. Semuanya kami itu kalau mati Pak, kepingin kami diwakafkan di tanah leluhur kami. Semuanya. Contoh kalau aku mati, kuburanku udah ada Pak di tanah leluhur. Jadi kalau kalian investor dan seluruh pendukung pejabat-pejabat ini membangun pabrik kaca, silakan, tapi nggak usah masyarakat yang asli Melayu digusur. Mereka pendatang yang membeli dari tahun 2024 ke atas itu aja, yang perlu diusir, yang mendapatkan surat-surat palsu dari pejabat-pejabat yang mau gila uang itu. Karena dulu pun aku ada suratku 3 ini di Barelang ini. Biar kalian tahu ya Pak Margono ya Yudo ya, Menko Polkam, Pak Jokowi dan seluruhnya pejabat di Batam ini. Siapa pejabat yang otak kotor ini? Dengar baik-baik. Dulu tahun 2005 ke 2010 aku punya tanah di sana, 3 suratnya, 1 surat 2 hektar. Aku mendapatkan tanah itu karena ada orang Cina berutang, nggak dibayar-bayarnya, dikasihnya sama aku surat 3 6 hektar. Oke, jadi karena nggak kulihat ini tanah ini, tanah itu dialihkan lagi ke orang. Itulah yang perlu Bapak usir. Nggak usah direlokasikan kalau yang kayak gitu. Contohnya kayak aku ini, kalau di sana tempatku, aku kan pendatang. Tapi kalau mereka memang nenek moyang mereka dari tahun 1700 sudah di sana, jangan direlokasikan pun jangan. Biar aja mereka tinggal di pinggiran-pinggiran perusahaan-perusahaan Cina yang mau kalian bangun itu. Itu aja yang aku kasih tahu. Ingat, Pasal 28 Undang-Undang, setiap masyarakat bebas mengeluarkan pendapat. Jadi pendapatku gitu, silakan kalian membangun, nggak masalah. Investor yang dari mana saja pun, bangunlah di Indonesia ini. Kalau itu membuat Indonesia ini maju. Tapi ingat, tanah leluhur kami jangan diganggu. Apalagi nanti kuburan bapakku gue ganggu, bunuh-membunuh pun aku mau ini Pak Yudo Margono. Oke lah ya. Jokowi, apa maksud kau dengan kejadian di Rempang ini, Apa maksud kau? Taruhlah ya HGU itu dikeluarkan tahun 2001. Kenapa supaya harus sekarang direalisasikan? Kenapa harus sekarang direalisasikan? Kenapa? Kenapa kau yang sanggup merealisasikan itu? Kenapa? Karena hutang udah sangat banyak di tangan kau nih. Kalau hutang udah banyak, kenapa orang Riau pula yang harus menanggungnya? Kau mau jual aja lah Solo itu sekalian. Ikhlas kami. Enak aja kau saudara-saudara kami yang kau gitu kan. Kau Puan, tahu kau Puan? Atuk kau yang kau bangga-banggakan tuh, tahu kau ingat pesan dia? Apa katanya dulu? Biarkan kekayaan negara Indonesia ini tersimpan sampai anak cucu kita yang sanggup untuk mengolahnya. Apa yang kau bangga-banggakan dari bapak, dari atuk kau tuh, kalau pesan dia tidak bisa kau cancamkan? Apa? Kau enak kau duduk dari zaman mama kau yang menjabat jadi presiden negara dirusuh, tahu kau? Nggak terselesaikan toh. Ambon, Aceh, semuanya rusuh. Sampai sekarang mama kau lagi yang jadi apanya si Jokowi ini rusuh juga lagi. Jadi biang rusuh ini sebenarnya tuh krodi klan tuh. Tapi ngapa Sumatera pula yang kalian jadikan korban? Ngapa? Kalau kalian rusuh kan aja lah Jawa tuh. Kalau udah ikhlas kan kami ini Sumatera tercerai dari Indonesia nih, ikhlas juga kami. Kami wilayah mandiri, tahu? Nggak butuh kami Jawa tuh. Kalau yang bikin hutang siapa? Kalian ngapa pula Sumatera yang kalian korbankan? Memang mama kau tuh ya Puan ya, memang biang rusuh, tahu kau? Memang biang rusuh kau tuh mama kau tuh. Memang kerja dari dulu jual dulu simpanan dan linggitan tuh udah dilepaskannya, tahu? Berkampanye lah si Jokowi ini untuk mengambil kembali mana tai, yang ada malah tambah lepas lagi tambah lagi kekacauan. Kau ingat pesan bapak kau tuh, pesan atuk kau tuh, kalau memang ya kau cinta, memang ya kau jangan nama-nama dia aja kau jual. Kau ingat pesan dia tuh, kau ingat gali aman den keceden. Kau ingat, biarkan kekayaan Indonesia ini tersimpan sampai anak cucu kita yang sanggup untuk mengolahnya. Kau jangan kau bangga-banggakan investor tai, tahu? Investor tai yang didapatkannya secuil itu pun masuk dulu dalam kantong-kantong kalian. Tapi rakyatnya menderita. Kayak mana? Kami tidak perlu investor loh. Kami nggak perlu. Yang kami perlukan, kami hidup aman sampai ke anak cucu, nggak ada penjajah, apalagi di penjajah komunis. Ya Tuhan, kami butuh agama. Kau kalau nggak butuh agama, kau terjun aja lah kau ke neraka sendiri. Jangan kau bawa kami, paham kau? Baru ingat aku ya,
soal prestasi si Jokowi nih waktu jadi wali kota Solo tuh apa yang bikin nama dia sampai naik kayak gini nih. Itu kalau nggak salah itu dia berhasil merelokasi pasar dengan aman. Jadi nggak ada perlawanan kayak gitu dari dari ya warga pasar kayak gitulah gitu kan. Nah, ini pula mau dicobakannya ke wilayah Sumatera kayak gini kan. Asal kau tahu aja Jokowi ya, Sumatera ini nggak sama dengan Jawa gitu. Asal kau tahu aja, jangankan pulau yang mau kau relokasi, pasar aja yang mau kau relokasi di Sumatera ini nggak sama kayak di Jawa tuh, yang orang Jawa tuh yang enggeh gitu aja. Orang Sumatera ini kalau nggak suka deh Jokowi ya, dia ngamuk. Asal kau tahu ya, jangankan pulau lagi, satu pulau mau kau relokasi, pasar aja kau relokasi, ngamuk, tahu kau. Jangan kau sama-samakan, nggak sama orang apa nih, tahu kau kan gelar orang Sumatera ini apa di Jawa nih kan. Jangan kau sama-samakan. Orang Sumatera ini tahu kau Jokowi ya, di atas mau terhimpit mau di atas, terkurung mau di luar.